Oleh sebab itu Tuhan Yesus menunjukkan otoritasnya sebagai Mesias yang berhak untuk menertibkan bait suci. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 12-26. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka tanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudaraku, dalam pembacaan kita kali ini, Markus membangun narasi tujuan Tuhan Yesus masuk ke bait suci. Markus berusaha menunjukkan bahwa waktu Tuhan Yesus datang dan mengamati bait suci di pembacaan kita sebelumnya, dia mendapati bahwa bait Allah yang merupakan pusat penyembahan dan ibadah bangsa Israel ini penuh dengan kepalsuan, penuh dengan korupsi dan juga kejahatan. Yesus menyamakan bait suci itu dengan pohon ara yang tidak berbuah ini. Daunnya rindang tapi tidak berbuah. Dan Tuhan Yesus berkata pada pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Yesus bermaksud saudara tentang runtuh dan hancurnya sistem ibadah dari bangsa Israel. Dalam cerita ini kita menemukan bahwa Yesus berkata kepada pohon ara itu, kamu tidak akan berbuah. Nah, ini menunjukkan sebenarnya Tuhan sedang menghubungkan bahwa pohon ara yang adalah lambang atau simbol dari bangsa Israel yang pusat penyembahan mereka ada pada bait suci yang ada di Yerusalem ini, itu betul-betul adalah tidak berbuah. Penyembahan yang penuh dengan kepalsuan, kejahatan, korup, penuh dengan jual beli bisnis yang sangat kotor, yang menyebabkan Yesus waktu dia masuk kemarin sehari sebelumnya dengan disambut dengan luar biasa, dia pergi ke bait Allah dan dia mengamatinya. Sekarang dia datang sendiri. Dia kemudian membuat semuanya, dia jungkir balikan meja-meja dan seterusnya. Sebab dia ingin berkata begini, bahwa penyembahan yang tidak berbuah itu adalah tidak benar di hadapan Tuhan. Dan ini telah ditunjukkan waktu dia berkata, kamu telah menjadikan rumah Tuhan yang harusnya rumah doa bagi segala bangsa, kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. Nah, Tuhan sedang memberikan sebuah contoh analogi bahwa pohon ara ini adalah bangsa Israel yang penyembahannya
gagal di hadapan Tuhan dengan semua sistemnya karena pemimpin-pemimpin, imam-imam kepala yang tidak bertanggung jawab atau hidup dalam keadaan yang korup. Ya, sangat disayangkan saudara. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menunjukkan otoritasnya sebagai Mesias yang berhak untuk menertibkan bait suci. Karena dia adalah Tuhan, saudara. Dia adalah Mesias yang hidup. Nah, tindakan mengusir orang yang berjual beli di halaman bait suci ini adalah di mana Yesus juga membalikkan, saudara, meja penukar uang dan juga bangku pedagang merpati itu sebenarnya adalah simbol dari bagaimana korupnya bait suci yang tentu merupakan tanggung jawab daripada imam-imam kepala yang ternyata menjadikan ibadah mereka sebagai bisnis yang kotor. Ya, Tuhan Yesus mengajar mereka, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu ini telah menjadikannya sebagai sarang penyamun. Jadi narasi yang dibangun oleh Markus di sini, Markus ingin membuat paralel antara waktu Yesus mengutuk pohon ara itu dan kemudian dia menjungkir balikan apa yang ada di bait Allah sebagai sesuatu yang paralel dalam ceritanya. Sebab kemudian waktu Petrus berkata kepada Yesus, Guru, besok paginya, Guru, pohon yang kau kutuk sekarang betul-betul sudah withered, sudah layu, sudah mati sampai ke akar-akarnya. Yesus kemudian mulai berkata, ibadah yang sejati sebenarnya adalah percaya kepada Tuhan. Berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Sebab kamu percaya, kamu dapat mengatakan kepada gunung ini untuk tercampak ke dalam laut dan seterusnya. Dan kemudian Yesus mulai memberitahukan kepada mereka bahwa ibadah yang sejati itu adalah hubungan dengan orang. Bahwa kalau kamu datang pada Tuhan, ya, kamu kemudian berdoa harus memiliki hubungan yang damai sejahtera dengan orang lain. Kalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu di sorga juga tidak mengampuni. Jadi Yesus mulai mengajar tentang bahwa penyembahan itu memang hubungan dengan Tuhan dalam kebenaran, tapi juga hidup bersama dengan semua orang dalam hubungan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudaraku, mari kita beribadah dengan ibadah yang murni, ibadah yang suci, ibadah yang tulus, bukan ibadah yang palsu, yang keluar dari dasar hati kita untuk menyembah Allah kita yang benar, dan tentunya kita menghasilkan buah-buah di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Have a blessed day. Amin.